Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat semua. Pada video kali ini, saya akan sharing terkait dengan kebugaran jasmani. Coba teman-teman perhatikan gambar yang saya sajikan ini. Apa yang bisa teman-teman amati dari gambar tersebut? Ya mungkin dari beberapa teman ada yang menjawab bahwa orang itu kelelahan, orang itu tertidur, bulannya nganggur, atau bahkan tidak jadi olahraga. Tapi dalam materi ini yang akan saya kerucutkan yaitu terkait dengan kebugaran orang yang ada di gambar tersebut yang masih kurang karena mengalami kelelahan. Nah, kebugaran jasmani itu apa sih? Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi, kebugaran jasmani itu fungsinya agar kegiatan atau kinerja yang kita lakukan sehari-hari itu tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan, sehingga nantinya kita bisa melanjutkan aktivitas fisik selanjutnya. Kemudian untuk komponen kebugaran jasmani, ini ada dua komponen, yaitu terkait dengan kesehatan dan yang kedua terkait dengan keterampilan. Komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan ini yaitu komponen yang terkait kesehatan keseluruhan tubuh dan seberapa baik sistem tubuh itu bekerja. Contohnya, yang termasuk komponen kebugaran jasmani kesehatan, ini ada kekuatan, kemudian ada daya tahan otot, kemudian ada daya tahan jantung paru, ada flexibility, dan ada body composition atau komposisi tubuh. Nanti itu terkait dengan persentase berat tubuh, lemak, otot, maupun tulang. Kemudian komponen yang kedua, itu ada komponen yang berhubungan dengan keterampilan. Maksudnya gimana? Bahwa komponen kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan ini merupakan komponen yang sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik, yang mana melibatkan kebugaran jasmani itu untuk meningkatkan suatu kinerja. Contohnya, ada kecepatan, ada kelincahan, keseimbangan, terus koordinasi, power, dan juga reaksi. Namun, dari kebugaran jasmani yang kita miliki, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Dalam video ini disebutkan ada 4 faktor. Yang pertama yaitu terkait dengan faktor kesehatan. Contohnya ada keadaan kesehatan kita, pas sakit atau tidak, kemudian penyakit menular yang kita alami, atau penyakit menaun yang kita alami. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan faktor gizi. Faktor gizi ini juga sangat berpengaruh bagi kebugaran jasmani kita. Kurangnya protein kalori maupun gizi rendah itu juga berpengaruh sangat pada kebugaran jasmani kita. Faktor yang ketiga, itu ada faktor latihan. Semakin tubuh kita dilatih untuk latihan kebugaran ini, kebugaran kita otomatis akan naik lah. Tapi yang teratur kalau latihan. Nah, hal itu terkait dengan frekuensi latihan, intensitas latihan, lama latihan, dan tipe latihan. Serta faktor yang terakhir yaitu terkait dengan genetik. Contohnya yaitu terkait dengan bentuk antropometris tubuh dan kelainan bawaan dari lahir. Dari lahir ada kelainan atau tidak. Bagaimana upaya menuju bugar itu? Nah, upaya untuk menuju bugar ini ada 3 komponen yang saling berhubungan atau saling terkait. Yang pertama itu ada aktivitas fisik atau olahraga, kemudian yang kedua pola makan, dan yang ketiga yaitu pola istirahat.
tiga komponen itu nantinya saling terkait untuk upaya kita untuk menuju bugar. Mari kita bahas satu-satu. Untuk perencanaan aktivitas fisik. Nah, melakukan perencanaan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur, aktivitas jasmani atau olahraga yang teratur ini dapat dilakukan menggunakan prinsip FITT. Ya, kita kenal FITT atau frekuensi, intensitas, time atau waktu, dan tipe. Terkait dengan frekuensi. Frekuensi nantinya adalah banyaknya latihan persatuan waktu atau contohnya seminggu berapa kali. Nah, ada yang merekomendasikan 3-5 kali per minggu. Nantinya waktu pelaksanaannya dilakukan selang-seling, misal Senin latihan, Selasa libur, Rabu latihan lagi, Kamis libur, Jumat latihan lagi, Sabtu libur, dan seterusnya. Nantinya diselang-seling. Jangan sampai berhenti sampai batas waktu tertentu, misal berhenti seminggu. Nah, itu ada kemungkinan kebugaran jasmani kita itu menurun. Kemudian I, yaitu intensitas. Yaitu intensitas menunjukkan berat ringannya latihan. Kalau intensitas ini berhubungan dengan denyut jantung maksimum yang kita lakukan ketika beraktivitas. Kalau rendah, itu 50-60% dari denyut jantung maksimum. Kemudian kalau sedang itu 60-70 denyut jantung maksimum. Dan kalau intensitas tinggi itu 70-80% dari denyut jantung maksimum. Caranya untuk menentukan denyut jantung maksimum kita yaitu rumusnya 220 dikurangi usia kita. Misal usia kita 20 tahun, maka denyut jantung maksimum kita adalah 200. Sedangkan untuk T yang pertama yaitu terkait dengan time atau waktu. Yaitu berkaitan dengan waktu yang diperlukan setiap kali kita latihan. Ada yang merekomendasikan 20-60 menit setiap latihan. Tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Misal kita masih awal-awal ya 20 menit dulu, nanti bertambah seiring berjalannya waktu. Dan T yang terakhir yaitu terkait dengan tipe atau bentuk latihan. Tipe ini terkait dengan sistem energi, yaitu tipenya aerobik maupun anaerobik. Nah, perencanaan aktivitas fisik ini kalau pemula yang ringan-ringan dulu aja. Nanti untuk seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman bisa menambah beban sendiri, menambah intensitas, menambah waktu, menambah frekuensi. Dan istilahnya mengombinasikan tipe latihan atau agar latihannya nanti bervariasi. Kemudian upaya menuju bugar selanjutnya yaitu terkait dengan perencanaan pola makan. Nah, perencanaan pola makan ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu terkait dengan jenis makanan, kemudian frekuensi, dan jumlah. Untuk jenis ini berkaitan dengan zat gizi yang terkandung dalam makanan, contohnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Jadi kita harus memperhatikan zat gizi yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, terkait dengan frekuensi makan. Nah, ada yang menyarankan bahwa ada makan utama dan ada makan selingan. Kalau makan utama biasa kita lakukan yaitu pagi, siang, dan malam. Tapi untuk makan malam porsinya lebih sedikit dari porsi makan pagi dan makan siang. Untuk makan selingan yaitu waktunya antara pagi dan siang, kemudian antara siang dan malam. Karena rata-rata pada umumnya lambung itu kosong antara 3-4 jam. Kemudian terkait jumlah. Jumlah yaitu harus menyeimbangkan jumlah energi yang masuk dengan energi yang kita keluarkan. Jadi harus memperhatikan kalori yang masuk dan kalori yang keluar.
Karena apa? Karena hal itu penting. Kalau kalori yang masuk itu lebih banyak dari kalori yang keluar, maka tubuh kita akan mengembang atau berat badan kita akan naik. Kemudian bagaimana kita mengukur kalori yang kita perlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Dari beberapa referensi yang saya baca, saya sharingkan ke sini yaitu terkait dengan basal metabolism rate atau BMR. Ini ada beberapa rumus, namun dalam video ini rumus yang saya gunakan yaitu rumus Harris-Benedict untuk mengukur BMR atau kalori yang tubuh perlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh. Untuk BMR pria, rumusnya 660 ditambah kurung 13,7 kali berat badan plus 1,5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 dikali usia. Sedangkan untuk wanita itu 665 ditambah 9,6 kali berat badan ditambah 1,7 kali tinggi badan dikurangi 4,7 kali usia. Kebutuhan energi harian itu ada rumusnya lagi, yaitu BMR tadi dikali aktivitas yang kita lakukan. Kalau ringan, BMR dikali 1,2. Kalau sedang, BMR dikali 1,3. Dan kalau berat, itu BMR kali 1,5. Jadi, nantinya ketika kita menghitung tersebut akan muncul kalori yang kita perlukan untuk satu hari. Sedangkan nantinya kita harus menjaga pola makan itu, jumlah kalori yang kita konsumsi agar mencukupi dengan kalori yang akan kita buang. Upaya untuk bugar yang ketiga yaitu terkait dengan perencanaan pola istirahat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan tidur ini disesuaikan dengan usia. Untuk usia 0 sampai 1 bulan, bayi yang usianya baru mencapai 2 bulan ini umumnya membutuhkan tidur 14 sampai 18 jam setiap hari. Sedangkan untuk usia 1 sampai 18 bulan itu paling tidak 12 sampai 14 jam setiap hari. Karena tidur yang cukup nantinya akan membuat tubuh dan otak bayi itu berkembang baik dan normal. Sedangkan untuk usia 3 sampai 6 tahun itu paling tidak 11 sampai 13 jam per hari termasuk tidur siang. Menurut penelitian, itu anak usia di bawah 6 tahun yang kurang tidur akan cenderung obesitas di kemudian hari. Nah, untuk usia 6 sampai 12 tahun, paling tidak untuk waktu tidur itu 10 jam per harinya. Karena menurut penelitian, anak yang kurang tidur dapat menyebabkan mereka menjadi hiperaktif, tidak konsentrasi belajar, dan memiliki masalah pada perilaku di sekolah. Sedangkan untuk usia 12 sampai 18 tahun, ini menjelang remaja, kebutuhan tidur yang sehat itu 8 sampai 9 jam. Ada studi yang menunjukkan bahwa remaja yang kurang tidur ini lebih rentan terkena depresi, tidak fokus, dan mempunyai nilai sekolah yang buruk. Sedangkan untuk usia 18 sampai 40 tahun atau orang dewasa ini membutuhkan waktu tidur 7 hingga 8 jam setiap harinya. Para dokter menyarankan bagi mereka yang ingin hidup sehat untuk menerapkan aturan ini pada kehidupannya. Dan pada usia lansia, kebutuhan tidur ini terus menurun, cukup 7 jam per hari. Demikian juga kalau usianya bertambah lagi, 60 tahun ke atas, itu kebutuhan tidur cukup 6 jam per hari. Jadi, pola istirahat ini disesuaikan dengan umur teman-teman semua. Misal umur teman-teman 18 tahun, ya masih 8 hingga 9 jam per hari untuk istirahatnya. Sekian materi yang bisa saya sharing. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.